Juru dakwah lainnya Al-Ustadz Ahmad bin Yusuf Anggawi dalam pengajian yang diadakan keluarga besar Perguruan Umat Islam Pekalongan mengingatkan akan bahaya takabur, karena sifat takabur adalah suatu penyakit rohaniah yang amat tercela sekali. Agama Islam mencela sifat dan sikap takabur itu. Tuhan membenci sifat itu, seperti dinyatakan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 23. Kemudian diterangkan juga dalam satu hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Muslim, tidak akan masuk surga orang-orang yang melekat dalam hatinya sifat takabur, walau sebesar biji sawi. Sebab-sebab timbulnya sifat takabur itu karena dirinya merasa besar, serba cukup dan sempurna, baik mengenai soal keagamaan maupun soal keduniaan. Mengenai soal keagamaan tentang ilmu dan amal ibadah, sedangkan mengenai soal-soal keduniaan tentang kecantikan, kekuasaan, kekayaan, dan keturunan. Demikianlah penanaman nilai-nilai keislaman selalu dikumandangkan para juru dakwah perguruan umat Islam, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tanpa ada landasan nilai-nilai keislaman akan menumpulkan jiwa Islami di tengah-tengah masyarakat. Terutama yang paling penting adalah proses pendidikan yang terangkum di dalamnya rasa ketakwaan yang mendalam di masing-masing kalbu setiap generasi penerus perguruan umat Islam. Upaya preventif seringkali dilakukan media dakwah perguruan umat Islam Pekalongan dalam mengantisipasi perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Penjiwaan nilai keislaman melibatkan satu proses perubahan yang sistematis dalam kehidupan individu maupun sebuah masyarakat. Proses penanaman pendidikan agama melalui media belajar dan mengajar di sekolah dapat mengekalkan setiap individu di dalam masyarakat tersebut untuk benar-benar memahami hakikat tuntutan Islam terhadapnya. Tentunya lantaran pola dan sistem pendidikan yang tertata dengan baik, akan tegaklah masyarakat ini seluruhnya dan selalu berupaya mendukung dan menghayati ajaran Islam secara benar dan bertanggung jawab. Al-Ustadz Abdullah Hinduan sering melontarkan ucapan bahwa setiap usaha ke arah perubahan memerlukan penggerak-penggerak. Penggerak-penggerak itu perlu terlebih dahulu dipersiapkan untuk memikul tugas kepemimpinan dalam pendidikan, dakwah, dan risalah Islamiyah. Peranan ini dilaksanakan dengan baik kalau proses pendidikannya berjalan dengan baik sesuai yang dikehendaki kita semua. Dari proses pendidikan yang baik akan memunculkan kesadaran masyarakat untuk terlibat langsung atau tidak langsung dalam proses perjuangan menegakkan kalimat tauhid di tengah masyarakat. Unsur-unsur inilah yang mestinya menjadi sandaran utama pendidikan Islam dalam rangka penyebaran dakwah Islam di masyarakat. Penyusunan kurikulum pendidikan agama dan pengajaran bahasa Arab secara komprehensif akan memaksimalkan kemampuan anak didik menjadi barometer keberhasilan di tengah masyarakat. Oleh karenanya, Al-Ustadz Abdullah Hinduan memikirkan bagaimana mencetak guru-guru yang profesional dan mampu mengabdikan ilmunya kepada kepentingan pengembangan Islam di Pekalongan. Kemudian beliau pada tahun 1949 mendirikan sekolah yang mencetak calon guru Islam, SGI, Sekolah Guru Islam, yang dididik dengan disiplin agar mampu menguasai bidang pengetahuan umum dan juga mampu menguasai bidang agama dan bahasa Arab secara mantap, sehingga dari guru-guru yang mumpuni akan melahirkan generasi muda yang mumpuni pula. Tak dapat dipungkiri lagi, langkah Al-Ustadz Abdullah Hinduan menggembleng guru sebagai sentra utama mendidik dan membina siswa-siswinya, di samping tugas utama mengajarkan ilmu pengetahuan yang tidak kalah pentingnya, guru harus mampu menunjukkan keteladanannya di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian secara aklamasi, para guru-guru Islam di kota Pekalongan dan Karisidenan Pekalongan dan Jawa Tengah mengangkat Al-Ustadz Abdullah Hinduan menjadi ketua PGII, Persatuan Guru Islam Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, yang mempunyai tugas utama agar para guru-guru Islam mempunyai dedikasi dan loyalitas tinggi terhadap profesinya sebagai guru dengan mengedepankan pendidikan seumur hidup dan mengembangkan persaudaraan di kalangan guru-guru Islam di seluruh Indonesia. Sekolah-sekolah Islam
merupakan tempat utama pembinaan dasar pribadi yang amat penting. Apabila prinsip-prinsip pendidikan dan pengajaran dijalankan dengan baik, maka siswa-siswinya akan menunjukkan akhlak mulia. Namun sebaliknya, apabila guru tidak mampu membina anak didiknya, akan berakibat menghasilkan manusia yang tidak mempunyai akhlak. Rupanya, langkah Al-Ustadz Abdullah Hinduan mendapat respon positif dari pemerintah untuk mendirikan pendidikan guru agama PGA di Pekalongan. Sehingga secara politis, Perguruan Mahat Islam Pekalongan mendapatkan dukungan dari pemerintah Republik Indonesia sebagai lembaga pendidikan yang teratur, terprogram, dan mempunyai langkah-langkah ke depan mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Al-Ustadz Abdullah Hinduan dikenal sebagai pendiri dan kepala sekolah pertama pendidikan guru agama PGA di Pekalongan. Lokasi sekolah Jalan Surabaya nomor 1, Pekalongan. Pada tahun 1949, Al-Ustadz Abdullah Hinduan disertai Al-Ustadz Ali Abdul Ghani mengadakan kunjungan ke kota Semarang, bertemu dengan tokoh-tokoh Islam kota Semarang, antara lain Al-Ustadz Abu Bakar Asgaf dan Al-Ustadz Thohir Nuri. Beliau berasal dari Sumatera Barat, membicarakan langkah-langkah pembentukan Badan Wakaf Semarang, sehingga berkembang menjadi Yayasan Sultan Agung yang kemudian sampai sekarang berkembang pesat dan mampu mendirikan perguruan tinggi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Peran Al-Ustadz Abdullah Hinduan amat besar sekali membantu pengembangan pendidikan Islam di luar kota Pekalongan. Perkembangan perguruan Mahat Islam Pekalongan dari tahun ke tahun menampakkan kemajuan yang signifikan, apalagi dukungan masyarakat semakin nyata. Hal ini dibuktikan Perguruan Mahat Islam Pekalongan dengan dukungan dana dari masyarakat pada tahun 1949 mampu membeli tanah dari Bapak Samsudin Lubis yang berlokasi di daerah Poncol di atas lahan tanah 59,6 are dengan harga Rp12.000 yang kemudian dikembangkannya sayap pendidikan dasar yang baru dengan munculnya Sekolah Rakyat Islam 1 khusus untuk putri kelas 4, 5, dan 6 dengan kepala sekolah pertamanya yaitu Al-Ustadz Ali Abdul Ghani. Sedangkan Sekolah Rakyat Islam 2 di Jalan Haji Agus Salim, Pekalongan hanya ditempati kelas 1 sampai 3 khusus putra dan putri dengan kepala sekolahnya yaitu Al-Ustadz Umar bin Abdurrahman. Perkembangan perguruan Mahat Islam Pekalongan merambah tahap demi tahap menuju masa depan yang menjanjikan, diimbangi pula dengan keuletan dari pengurus Yayasan Badan Wakaf Mahat Islam Pekalongan dengan melakukan mobilitas kepada seluruh komponen masyarakat dan seluruh alumni Mahat Islam yang sudah tersebar di berbagai kota. Tahap demi tahap perkembangan Yayasan Badan Wakaf Mahat Islam Pekalongan yang dipimpin ketuanya Bapak Haji Hasan Jailani, tokoh politik dan pengurus Partai Arab Indonesia Cabang Pekalongan yang mempunyai jiwa nasionalis dan berwawasan luas dan dikenal akrab dengan Bapak Abdurrahman Baswedan, Ketua Pimpinan Pusat Partai Arab Indonesia. Makin lama makin menunjukkan kinerja yang bagus karena beliau sebagai pengurus dan jajarannya semuanya ikhlas tanpa pamrih, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi Mahat Islam Pekalongan sebagai perguruan yang menjunjung tinggi pendidikan akhlak mulia. Di dalam struktur yayasan terbagi dua, ada yang namanya majelis guru dan yang bukan majelis guru, yakni mereka guru-guru umum dari luar internal Mahat Islam sendiri yang masuknya ke lingkungan Mahat Islam melalui proses tawar-menawar gaji. Sedangkan majelis guru adalah ustadz-ustadz asli yang dilahirkan dari rahim Mahat Islam Pekalongan sendiri yang biasanya mendapatkan gaji sesuai kemampuan keuangan yang ada. Dengan berbekal tekad dan perjuangan ustadz-ustadz asli Mahat Islam Pekalongan mampu menunjukkan sikap kerja keras tanpa mengenal lelah dan mengedepankan kepentingan pendidikan dan kemajuan perguruan Mahat Islam Pekalongan. Walau secara material tidak mencukupi untuk hidup layak, jiwa pengabdian yang tulus ikhlas disertai profesionalisme di bidangnya masing-masing menjadikan kualitas pendidikan yang dihasilkan dapat dibanggakan.
Di antara tokoh-tokoh ustadz generasi pertama yang telah berjuang membesarkan umat Islam Pekalongan antara lain Al-Ustadz Abdullah Hinduan, Al-Ustadz Muhammad Barakbah, Al-Ustadz Basari Ahmad, Al-Ustadz Muhammad Asgaf, Al-Ustadz Muhsin Alatas, Al-Ustadz Ahmad bin Yusuf Anggawi, Al-Ustadz Husain Anggawi, Al-Ustadz Ali Abdul Ghani, Al-Ustadz Muhammad Anggawi, Al-Ustadz Abdullah bin Hashim, Al-Ustadz Umar Abdurrahman, Al-Ustadz Abdullah bin Ibrahim Alatas, dan Al-Ustadz Husain Sungkar. Aktivitas belajar mengajar perguruan umat Islam Pekalongan tidak hanya masuk pagi, tetapi ada juga yang masuk sore hari. Padatnya kegiatan pendidikan ini membuat perencanaan untuk menampung anak-anak dari luar daerah yang akan sekolah di umat Islam, yakni dengan membuat asrama pondokan bagi siswa dari luar daerah yang baru, selain di Krapyak yang masih menyewa milik Bapak Sosro yang berlokasi Krapyak Kidul, Kota Pekalongan, sebagai tempat pertama penampungan pelajar dari luar kota maupun luar provinsi. Ternyata rencana ini mendapat tanggapan dari seorang dermawan yang bernama Hasan bin Hashim, kakak dari Al-Ustadz Abdullah Hashim, yang memberikan tanah dan bangunan di daerah Klego, Jalan Cempaka, Gang 9, Pekalongan, sebagai tempat asrama bagi anak-anak dari luar kota maupun luar provinsi Jawa Tengah. Melihat perkembangan yang begitu pesat perguruan Mahat Islam Pekalongan yang dikenal sampai ke kota-kota lain, maka diperlukan adanya perluasan bangunan maupun tempatnya. Al-Ustadz Abdullah berinisiatif akan melakukan tukar guling tanah yang ditempati asrama di daerah Klego, ditukar lokasi tanah yang berdekatan dengan Mahat Islam, yakni Jalan Kintamani, sekarang SD Islam 4. Untuk sementara ditempati sebagai asrama putra, sehingga luas tanah milik umat Islam di daerah Poncol bertambah lebar dan luas. Semua ini berkat koordinasi yang baik. Alhamdulillah, semua rencana ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Kemudian untuk menampung luapan murid-murid yang makin banyak, didirikanlah Sekolah Rakyat Islam 2 yang khusus menampung siswa putra. Pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 1950, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1369 Hijriah, secara resmi berdirilah Sekolah Rakyat Islam 2 di lokasi Jalan Raya nomor 39, sekarang Jalan Dr. Cipto nomor 39A, Kota Pekalongan. Rupanya umat Islam sudah menjadi milik masyarakat. Apa yang sudah dilakukan oleh umat Islam Pekalongan dengan mendirikan sekolah rakyat, ternyata masyarakat belum merasa puas. Mereka menginginkan munculnya sekolah lagi yang khusus membina anak-anak didik balita atau taman kanak-kanak. Dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai dengan segala ikhtiar yang dilakukan segenap pengurus dan jajarannya, maka pada hari Rabu tanggal 15 Agustus tahun 1951, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1370 Hijriah, berdirilah secara resmi Taman Kanak-Kanak Umat Islam Pekalongan di Jalan Kintamani Kwijan, Pekalongan, dengan kepala sekolah yang pertama Al-Ustadzah Aminah bin Qasim Anggawi. Berdirinya tanah dan gedung Taman Kanak-Kanak Umat Islam Pekalongan ini merupakan sumbangan dari seorang dermawan berasal dari Surabaya yang bernama Bapak Sulaiman Mar'i. Beliau adalah seorang yang selalu beramal di bidang pendidikan dan lainnya. Rupanya Bapak Sulaiman Mar'i ini tertarik kepada pola pendidikan yang dicanangkan Al-Ustadz Abdullah Hinduan, yang menyelaraskan antara pendidikan agama dan umum menjadi sesuatu yang amat penting dikembangkan agar umat Islam bisa tampil menjadi rahmat bagi seluruh alam. Konsistensi bidang pendidikan yang dilakukan oleh umat Islam Pekalongan telah mampu melahirkan pendidikan dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sampai sekolah lanjutan pertama. Dan semua sekolah yang dikelola oleh umat Islam Pekalongan telah mampu menunjukkan kualitas di atas rata-rata sekolah lainnya, bahkan lebih bermutu dari sekolah lainnya. Perjalanan waktu tak terasa, kerja keras dari seluruh jajaran perguruan umat Islam Pekalongan meraih apa yang dicita-citakan, makin hari nampak makin ada hasilnya. Namun segala sesuatu Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang merencanakan, mengatur, dan memperhitungkan akan umur manusia. Al-Ustadz Abdullah Hinduan dipanggil sang Khaliknya, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari Rabu tanggal 3 September 1952 bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1371 Hijriah, dalam usia yang masih muda, 45 tahun. Beliau dilahirkan di Pekalongan tahun 1907 Masehi, 1314 Hijriah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia di Rumah Sakit Keraton Pekalongan. Beliau meninggalkan seorang istri dan 5 orang anak, masing-masing Profesor Dr. Ahmad, Dr. Andes Faik, Dr. Andes Torik, Afifah, dan almarhum Insinyur Usam. Jenazah dikebumikan di Pekuburan Sapuro Pekalongan. Puluhan ribu masyarakat kota Pekalongan dan sekitarnya mengantarkan almarhum ke peristirahatannya yang terakhir. Sebagai penghormatan terhadap seorang sahabat, guru, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh pemersatu umat Islam, tokoh pergerakan, tokoh agama, pejuang kemerdekaan, putra terbaik, dan tokoh pembaharu bangsa Indonesia. Hal ini menandakan bahwa Al-Ustadz Abdullah Hinduan bukan milik perguruan umat Islam semata-mata, tetapi milik umat Islam dan bangsa Indonesia. Umat Islam telah kehilangan tokoh panutannya dengan segala duka yang mendalam, tetapi tidak boleh terlena dalam kesedihan. Semua komponen perguruan umat Islam Pekalongan segera melakukan langkah-langkah lebih lanjut ke program pendidikan, sebagaimana yang diinginkan oleh Al-Ustadz Abdullah Hinduan, agar pengembangan pendidikan harus berjalan terus sampai kita semua meninggalkan alam fana. Carilah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Konsolidasi segera dilakukan oleh Al-Ustadz Muhammad Barakbah bersama dengan para ustadz generasi pertama, antara lain Al-Ustadz Basari Ahmad, Al-Ustadz Muhammad Asgaf, Al-Ustadz Umar bin Abdurrahman, Al-Ustadz Ahmad bin Yusuf Anggawi, Al-Ustadz Muhsin bin Ali Alatas, Al-Ustadz Ali bin Abdul Ghani, Al-Ustadz Husain Anggawi, Al-Ustadz Muhammad Anggawi, Al-Ustadz Abdullah bin Hashim, Al-Ustadz Abdullah bin Ibrahim Alatas, Al-Ustadz Husain Songkar. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah meneruskan kurikulum pendidikan sesuai dengan visi dan misi dari Al-Ustadz Abdullah Hinduan. Kemudian tetap bekerja keras mengembangkan perguruan umat Islam terus-menerus sampai akhir zaman. Alhamdulillah, berkat kerjasama antar berbagai pihak, perguruan umat Islam mampu mengatasi berbagai persoalan yang muncul, baik di tingkat internal maupun eksternal. Semua itu tidak lepas dari rasa keikhlasan dalam benak-benak generasi pertama produk dari didikan sang pendiri umat Islam Pekalongan. Mereka semua adalah kelompok perintis yang senantiasa siap berkorban dan bekerja demi berjayanya pekikan takbir di setiap kalbu umat Islam. Cerminan sikap dan rasa mau berjuang sebagai perwujudan dalam hati generasi pertama yang kemudian secara berkesinambungan meneruskan perjuangan cita-cita sejati perguruan umat Islam Pekalongan. Dinamika perjalanan perguruan umat Islam Pekalongan tetap berjalan sesuai dengan jiwa dan semangat yang terpatri di dada masing-masing penerusnya. Pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus tahun 1956, bertepatan tanggal 23 Zulhijjah 1375 Hijriah, Sekolah Dasar Islam 1, SDI 1 dari Jalan Haji Agus Salim pindah ke Jalan Dr. Cipto Mangkusumo nomor 39 Pekalongan. Sedangkan Sekolah Dasar Islam 2, SDI 2 pindah dari Poncol ke Jalan Surabaya nomor 1 Pekalongan. Perpindahan ini merupakan pengembangan sekolah-sekolah umat Islam dengan memisahkan antara pelajar putri dengan pelajar putra sebagai awal mula menciptakan ciri khas perguruan umat Islam Pekalongan sesuai akhlak keislaman. Pada hari Sabtu, tanggal 1 November 1958, bertepatan dengan bulan Rabiul Tsani 1378 Hijriah,
salah seorang pendiri perguruan Mahat Islam Pekalongan, memperoleh kesempatan menambah ilmu pengetahuan di negeri orang di Mesir. Al-Ustadz Muhammad Asgaf menjadi orang kedua dalam jajaran perguruan Mahat Islam melanjutkan ke perguruan tinggi di luar negeri, Fakultas Ilmu Syariah dan Tafsir Universitas Al-Azhar di Mesir. Selama 6 tahun beliau menyelesaikan tugas belajarnya dengan berhasil meraih prestasi yang sangat memuaskan dengan gelar MA, Master of Arts, bidang ilmu syariah dan ilmu tafsir. Dan beliau juga diminta dari alma maternya menjadi dosen tamu selama 2 tahun di Universitas Al-Azhar Mesir. Kepakaran bidang ilmu syariah dan ilmu tafsir tidak dapat diragukan lagi. Semakin hari semakin terasa kualitas ilmu beliau dapat disetarakan dengan seorang profesor profesional di perguruan tinggi. Namun karena kesederhanaan dalam bersikap yang tenang dan rendah hati, orang tidak akan menyangka bahwa beliau adalah seorang berilmu tinggi. Pada hari Senin, tanggal 1 Desember 1958, bertepatan tanggal 19 Jumadil Ula 1378 Hijriah, Sekolah Dasar Islam 6 SDI 6 berdiri di Jalan Jeramprang Krapyak Lor Gang 6 Kota Pekalongan. Ini merupakan pecahan dari Sekolah Dasar Islam 3 Krapyak. Karena waktu itu minat orang tua di daerah Krapyak menyekolahkan putra putri di perguruan Mahat Islam amat tinggi. Maka sebagai jawaban keinginan dari masyarakat Krapyak, dibukalah sekolah baru SDI 6. Pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 1960, bertepatan tanggal 10 Rabiul Tsani 1380 Hijriah, SD Islam 4, siswa khusus putri, berdiri di Jalan Kwijan nomor 11 Pekalongan. Sekarang Jalan Kintamani nomor 11 Pekalongan. Karena pecahan dari SD Islam 1 berdasarkan peraturan pemerintah bahwa SD tidak boleh ada kelas paralel. Demikian juga SD Islam 5 siswa khusus putra yang berdiri di Jalan Surabaya nomor 1 Pekalongan, karena pecahan dari SD Islam 2 juga berdasarkan peraturan pemerintah bahwa SD tidak boleh ada kelas paralel. Jangkauan perguruan Mahat Islam telah menyebar kemana-mana. Ribuan alumni banyak menduduki jabatan maupun profesi masing-masing. Ada dokter, insinyur, guru, ulama, tentara, polisi, pengusaha, pejabat negara, dosen, pegawai negeri, petani, pengacara, tukang becak, pengantar susu, supir anggota, penjual sayur mayur, nelayan, tukang patri, penambal ban, penjual rongsokan, buruh pabrik, penjaga malam, tukang ngamen, jual nasi menggono, maklar, tukang sepatu, politisi, anggota DPR, anggota DPRD, ketua partai politik, penjaga karcis, dan lain-lain. Menyadari demikian luasnya potensi alumni Mahat Islam Pekalongan, diperlukan lembaga yang menampung aspirasi mereka. Maka dibentuklah Badan Pembina Putra yang diketuai oleh Bapak Haji Mirza Jahri, Bapak dari Timur Teguh Santoso. Sedangkan Badan Pembina Putri diketuai oleh Ibu Hajah Aisyah Hasan, Putri Bapak Haji Hasan Masraf. Kegiatan Badan Pembina Putra dan Putri banyak mengadakan kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan perguruan Mahat Islam Pekalongan. Secara resmi pada hari Selasa, tanggal 8 November tahun 1963 dan bertepatan pada tanggal 14 Rabiul Awal tahun 1383 Hijriah, terbentuklah Badan Pembina Putra dan Badan Pembina Putri. Desakan masyarakat Pekalongan agar Mahat Islam segera mendirikan sekolah yang lebih tinggi untuk menampung siswa-siswinya dari sekolah lanjutan pertama, karena keinginan masyarakat Pekalongan berharap agar jalur pendidikan dari Mahat Islam Pekalongan tidak terputus hanya ke jenjang sekolah menengah pertama saja, akan tetapi diperlukan sekolah menengah tingkat atas perguruan Mahat Islam Pekalongan. Dengan semangat mengembangkan perguruan Mahat Islam Pekalongan, Ketua Badan Wakaf Mahat Islam Pekalongan Bapak Haji Junaid, Sekretaris Badan Wakaf Mahat Islam Pekalongan Haji Mirza Jahri, disertai Ketua Majelis Guru Badan Wakaf Mahat Islam Pekalongan Al-Ustadz Muhammad Barakbah, dan tidak lupa dibantu para alumni dan simpatisan Mahat Islam Pekalongan mencanangkan berdirinya Sekolah Menengah Atas Islam Pekalongan. Dengan segala keterbatasan fasilitas dan tenaga pengajar, namun dengan tekad bulat mengembangkan perguruan Mahat Islam Pekalongan
agar lebih maju selangkah, maka pada hari Ahad tanggal 4 Agustus 1963 berdirilah secara resmi Sekolah Menengah Atas Islam bertepatan tanggal 10 Rabiul Awal 1383 Hijriah di lokasi Jalan Haji Agus Salim nomor 14 Pekalongan. Sebagai kepala sekolah yang pertama dijabat oleh Bapak Hasan Gasim Sahab Sarjana Hukum. Waktu itu juga beliau masih menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, dan wakil kepala sekolah ditunjuk Al-Ustadz Najib Mahmud, juga merangkap sebagai Kepala Sekolah SMP Islam Pekalongan. Ciri khas Sekolah Menengah Atas Islam Pekalongan dengan tetap mengedepankan pola pendidikan agama dan pengajaran bahasa Arab secara baik dan diimbangi pendalaman ilmu pengetahuan umum. Keinginan untuk mendirikan sekolah menengah lanjutan atas bagi umat Islam mempunyai alasan mendasar sebagai berikut. 1. Pendidikan Islam tidak hanya sampai tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama saja. Diperlukan peningkatan jenjang sekolah yang lebih tinggi dan mempunyai jangkauan yang lebih luas bagi pengembangan pendidikan di perguruan umat Islam Pekalongan. 2. Adanya semangat dan dorongan masyarakat Pekalongan agar perguruan umat Islam Pekalongan mendirikan sekolah menengah atas umat Islam Pekalongan sebagai sarana pengembangan peningkatan pendidikan umat Islam Pekalongan. Hal ini yang diinginkan sebagian besar masyarakat Pekalongan, agar lulusan dari sekolah dasar umat Islam Pekalongan dan sekolah menengah pertama umat Islam Pekalongan tidak kehilangan jejak dan identitasnya. Maka diperlukan sekolah menengah tingkat atas untuk memperkuat jati dirinya sebagai alumni perguruan umat Islam Pekalongan. 3. Belum terwujudnya pendidikan sekolah menengah atas yang mampu memadukan pendidikan agama dan pengajaran bahasa Arab maupun pengetahuan umum secara konsisten dan berkesinambungan dari tingkat sekolah dasar, sekolah tingkat pertama sampai ke sekolah menengah tingkat atas. Oleh karena itu, perguruan umat Islam didorong untuk mengembangkan kebutuhan di bidang ini. 4. Tetap mempertahankan nilai-nilai Islami dari ciri khas perguruan umat Islam yang selalu berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan bertekad mempersatukan umat Islam dari perpecahan. 5. Sebagai sarana penampungan bagi murid-murid yang telah lulus dari SMP Islam Pekalongan agar mereka tidak kemana-mana, tetap dalam lingkungan perguruan umat Islam Pekalongan. Kelahiran sekolah menengah atas Islam tidak lepas sebagai motivasi yang mendalam dari seluruh komponen alumni perguruan umat Islam Pekalongan untuk ikut bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan peningkatan pendidikan di lingkungan umat Islam Pekalongan. Kontribusi para simpatisan umat Islam Pekalongan yang waktu itu dikoordinir oleh Bapak Haji Muhyiddin Jahri beserta alumni umat Islam Pekalongan betul-betul memikirkan dan menggugah semangat seluruh alumni umat Islam Pekalongan ikut serta bahu-membahu mengembangkan peningkatan pendidikan perguruan umat Islam Pekalongan agar lebih maju dan berjaya di masa depan. Diharapkan dengan berdirinya Sekolah Menengah Atas Islam Pekalongan akan menghasilkan profil alumni yang khas dari didikan perguruan umat Islam Pekalongan, yakni alumni perguruan umat Islam memegang prinsip dan tidak mudah goyah menghadapi tantangan hidup yang semakin berat. Dan yang lebih penting, mereka dapat bergaul di lingkungan lain secara luas tetapi tidak tenggelam. Pengetahuan agamanya cukup memadai, minimal untuk kehidupan pribadinya. Sikap para alumni perguruan umat Islam bersendikan keikhlasan dalam berdakwah dan memperjuangkan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian, dalam menghadapi masalah khilafiyah, para alumni umat Islam tidak mengikatkan diri secara fanatik pada satu aliran. Umumnya mereka tidak terlalu peduli dan tidak pula kaku karena memegang suatu prinsip. Di samping itu, pendidikan yang diterapkan oleh perguruan umat Islam menghasilkan peserta didik yang mampu beradaptasi dengan segala situasi dan zaman yang berbeda dengan kondisi sekarang. Artinya mereka, alumni perguruan umat Islam Pekalongan, mampu berpikir secara sistematis dan analitis, dan untuk menghadapi perubahan yang cepat dan tidak ada kepastian, lulusan dari perguruan umat Islam Pekalongan mempunyai kemampuan mengantisipasi, kemampuan memahami dan mengatasi situasi yang akan mereka hadapi. Dengan kemampuan antisipasi itu diharapkan mereka tidak kehilangan arah dalam menghadapi perubahan, kemudian dapat hidup layak sebagai seorang muslim sejati, kafah. Pendidikan yang dicanangkan perguruan umat Islam Pekalongan sebagai upaya secara sadar
untuk membantu dan membimbing para murid untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berprestasi dan berakhlak mulia menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mardotillah. Jadi, pendidikan tidak hanya sekedar menyampaikan atau mengajarkan suatu pengetahuan kepada siswa-siswi saja, tetapi lebih dari itu. Dapat dikatakan bahwa pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pendidikan mengisyaratkan bahwa peranan para ustadz amat penting sekali. Kualitas alumni lebih banyak ditentukan dari olah pikir para pendidik. Apakah mampu menorehkan mutiara keilmuan kepada murid-muridnya, atau malah menjerumuskan ke jalan yang salah. Banyak ayat di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang memberi petunjuk kepada kita semua tentang manusia bagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya ada 5 pokok yang termaktub di dalamnya. 1. Manusia yang menyembah Allah. Surat Az-Zariyah ayat 56. 2. Manusia yang selalu mendirikan sholat. Surat Ibrahim ayat 40. 3. Manusia yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Surat Luqman ayat 13. 4. Manusia kafah. Surat Al-Baqarah ayat 208. 5. Manusia yang dapat mencari bekal untuk akhiratnya tanpa melupakan kepentingan dunianya. Surat Al-Qasas ayat 77. Jadi manusia yang dihasilkan oleh perguruan umat Islam akan mampu menyeimbangkan antara urusan akhirat dan urusan dunia. Mampukah kita mempertahankan ciri khas ini? Sejarah akan membuktikan langkah yang akan kita tempuh. Apakah kita akan tenggelam atau bangkit mengembangkan lebih baik dan terhormat?